Oke, selanjutnya sebelum saya mulai penjelasan berbagai macam jenis epitelium, saya akan ringkas secara umum ya. Jadi, pengelompokan epitel itu bisa berdasarkan dua, secara letak dan secara bentuk. Kalau secara letak tadi kita udah tahu ada epitelium yang letaknya ada di luar, mesotelium yang letaknya ada di rongga atau di antara dua, endotelium yang letaknya di organ-organ dalam. Nah, makanya disebutnya endo, ada di dalam. Selanjutnya berdasarkan bentuk. Jadi berdasarkan bentuk tadi ada epitel pipi atau squamous, kubus atau kuboid, ada epitel silindris atau kolumnar. Nah, yang belum saya jelaskan bahwa ada juga jaringan epitel yang tidak berdasarkan tiga bentuk tadi. Ada epitel transisi dan epitel kelenjar. Epitel transisi itu merupakan campuran dari susunan epitel pipi, kubus, dan silindris yang menyusun tubuh makhluk hidup. Nah, selain itu, dari tiga penamaan bentuk jaringan epitel juga dibedakan berdasarkan jumlah lapisan penyusunnya. Ada yang satu lapis dan ada yang berlapis. Oke, kalau yang selapis berarti nanti pada penamaan bahasa Inggrisnya disebutnya simple, sedangkan kalau yang berlapis stratified. Oke, good job. Selanjutnya saya akan terjelaskan dengan epitel pipi yang pertama, yaitu epitel pipi selapis. Jelas sekali di sini ada epitel pipi selapis. Tentunya bentuk selnya adalah pipi. Nah, jumlahnya lapisannya hanya satu lapis tapi rapat sekali. Oleh karena itu sel-selnya sangat permeabel terhadap lalu lintas zat. Jadi dia akan mampu dilalui oleh zat-zat yang keluar dan masuk ke dalam sel. Nah, fungsinya untuk apa saja sih? Fungsinya untuk difusi, osmosis, filtrasi, dan sekresi. Dimana untuk difusi biasanya ada di paru-paru, yaitu alveolus. Nah, ada di alveolus. Selanjutnya fungsi osmosis biasanya ada di ginjal. Fungsi filtrasi ginjal juga. Terus lanjut ada pembuluh darah, limfo itu juga ya. Filtrasi dan sekresi sama saja ada di paru, di ginjal. Semuanya itu ada proses yang namanya sekresi. Selanjutnya ada gambar. Silakan kamu lihat bentuk epitel ini, apa nama dan fungsinya dari epitel yang saya tayangkan ini. Nah, terus kamu jawab juga bagaimana ciri-cirinya dan di mana kita bisa menemukan epitel yang berbentuk seperti pada gambar. Selanjutnya ada epitel pipi lagi, yang tadi selapis berarti sekarang yang berlapis. Otomatis kalau berlapis banyak, dia bukan hanya dua lapisan saja yang menyusun, tetapi bisa lebih dari dua lapisan. Jadi pokoknya epitel pipi berlapis berarti lebih dari satu, bukan dua ya. Nah, lapisannya itu berbentuk epitelnya itu berbentuk pipih, epitelnya berbentuk pipih. Nah, biasanya dia tersusun sangat rapat dan fungsinya hanya sebagai pelindung. Karena dia berlapis banyak, berarti dia berfungsi sebagai pelindung. Di mana saja letaknya? Silakan kalian lihat. Pertanyaannya sekarang, dari gambar yang tersebut ya, kamu akan lihat ini ada epitel, dan yang ini epitelnya. Nah, apa nama dan fungsi jaringan epitel? Bagaimana cirinya dan di mana saja pada bagian tubuh manusia yang memiliki bentuk epitel seperti ini? Nah, silakan kamu jawab di buku kalian masing-masing. Selanjutnya, epitel yang berbentuk kubus. Kalau kubus berarti sudah jelas ya, bentuknya kuboid atau kubus. Nah, mirip, dimana dia pasti selnya berbentuk kubus. Ini selnya berbentuk kubus. Nah, karena berbentuk kubus, otomatis dia pastinya berfungsi sebagai pelindung. Kita akan tahu juga fungsi selanjutnya adalah untuk sekresi. Kok bisa untuk sekresi? Dia punya lapisan yang hanya bisa dilalui oleh si
si epitel kubus ini dia memiliki lapisan yang tidak bisa dilalui oleh zat-zat, maksud saya. Nah, selanjutnya di mana saja sih letak epitel kubusnya ini? Nah, di sini ya. Misalnya ada pertanyaan, kamu lihat ini ada gambarnya. Nah, silakan kamu sebutkan apa nama dan fungsi jaringan epitel yang pada gambar. Selanjutnya ada bagaimana ciri-ciri selnya dan di mana kita bisa menemukan sel tersebut, jaringan epitel pada gambar ini. Selanjutnya ada epitel kubus. Nah, tadi yang udah selapis banyak, berarti ada yang epitel kubus berlapis banyak. Nah, karena namanya juga kubus berlapis banyak, lapisannya sangat banyak. Bentuknya apa? Kubus. Nah, fungsinya beda lagi. Yang pasti, yang karena dia berlapis banyak, berarti fungsi utamanya adalah pelindung. Ingat itu ya. Dan dia berfungsi sebagai absorpsi dan sekresi. Kok bisa? Lihat letaknya. Dia ada di folikel ovarium, permukaan ovarium, kelenjar minyak, dan kelenjar kulit. Dari dua letak ini saja kita bisa membayangkan bahwa epitel kubus berlapis banyak ini pasti akan melakukan proses pengeluaran atau sekresi. Oke. Selanjutnya ada pertanyaan lagi. Apa nama fungsi dari jaringan epitel yang digambar? Nah, ini lihat ini epitelnya. Silakan kalian sebutkan namanya dan fungsinya. Dan selanjutnya kalian sebutkan juga ciri-ciri epitel tersebut dan di mana kita bisa menemukan epitel yang memiliki bentuk seperti pada gambar. Selanjutnya ada epitel silindris. Silindris berarti kita akan mengenal epitel yang berbentuk seperti kotak atau batang ini ya. Nah, dia disebutnya apa? Epitel kolumnar. Oke. Nah, lapisannya satu lapis, bentuknya kolumnar atau silindris. Itu adalah ciri-ciri dari sel penyusunnya. Selanjutnya lapisannya. Nah, lapisannya itu hanya ada satu, namanya juga karena epitel silindris lapis. Fungsinya berbeda seperti epitel yang lain. Dia bisa berfungsi sebagai penyerapan nutrisi yang ada di usus kita. Karena di usus otomatis usus juga mensekresikan enzim-enzim. Ya. Selanjutnya ada kelenjar pencernaan. Nah, selanjutnya letaknya itu ada di kelenjar pencernaan, pinjat usus, lontong empedu, lambung, dan usus. Oke. Terakhir, dari epitel yang berbentuk silindris, yaitu ada epitel silindris berlapis banyak. Karena lapisannya banyak, ingat fungsi utamanya adalah melindungi. Selanjutnya, karena dia berbentuk seperti kolom dan dia terdiri dari lebih dari satu lapis, nah dia berfungsi juga sebagai sekresi atau dia mengeluarkan zat. Di mana saja letaknya? Ada di laring, faring, trakea, dan kelenjar ludah. Kamu bisa bayangkan ini kelenjar ludah, dia akan mensekresikan yang namanya enzim dalam proses pencernaan. Pertanyaan yang ke-9, kamu lihat pada gambar ini, susunan epitelnya itu berdasarkan susunan epitel pada gambar, kira-kira apa nama dan fungsi dari jaringan epitel yang ada pada gambar? Sebutkan ciri-cirinya dan di mana kita bisa menemukan epitel yang saya tayangkan pada gambar ini. Selanjutnya, terakhir adalah pengelompokan epitel yang tidak berdasarkan bentuk ya, jadi dia berbeda. Dia memiliki bentuk yang khas di mana dia disusun atas banyak lapisan sel. Oke ya, berbeda dengan yang namanya epitel tadi yang berlapis banyak itu ya. Dia disusun oleh sangat berlapis-lapis. Berlapis-lapis di sini dia itu bisa berupa selnya seperti kuboid, tadi yang seperti epitel kuboid, bisa juga berbentuk epitel yang squamosa atau pipih. Nah, selanjutnya dia ini sangat lentur, dia sangat fleksibel. Nah,
epitel ini sangat fleksibel sehingga dia mampu membesarkan ukuran tubuhnya sendiri. Nah, letaknya di mana? Ada di ureter, saluran pernapasan, serta kandung kemih. Selanjutnya, selain ada epitel-epitel tadi, juga ada epitel yang namanya epitel kelenjar. Epitel kelenjar ini adalah epitel yang khusus, di mana dia pasti menempel di kelenjar. Nah, fungsinya untuk apa? Membantu proses fisiologis senyawa yang dikeluarkan oleh si epitel kelenjar ini. Nah, ada berapa macam sih kelenjar itu? Ada dua ya. Ada yang namanya kelenjar endokrin, berarti dia ada di dalam. Dan ada juga kelenjar eksokrin. Nah, dia punya saluran khusus tadi ya untuk mengeluarkan cairan hormonnya. Oke. Dan dia letaknya ada di luar. Oke, terima kasih. Saya ucapkan terakhir dari pertanyaan dari saya, silakan kamu jawab di buku kalian dan jangan lupa di-uploadkan tugasnya sesuai dengan waktu pembelajaran kalian. Terakhir deadline-nya. Oke, pertanyaan terakhir yang harus kamu jawab di buku tulis kamu adalah apa yang dimaksud dengan epitel kelenjar, dan sebutkan dua macam kelenjar yang menyusun tubuh manusia. Silakan kamu jawab 10 pertanyaan yang sudah saya tayangkan di video kali ini. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.